Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-19. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ila Galigo series episode ke-19. Setelah di episode sebelumnya kita fokus membahas tentang situasi di kerajaan Tompotika, kali ini kita akan beralih kepada situasi di kerajaan Aleluwo, di mana Batara Guru hendak menuju ke kerajaan langit. Namun tentu saja dia tidak bisa begitu saja menuju ke kerajaan langit tanpa seizin dari sang Patotoe. Olehnya itu, untuk meminta izin, maka Batara Guru pun memutuskan untuk berdoa kepada sang Patotoe. Selain itu, tak lupa pula Batara Guru berdoa kepada kerajaan Pertiwi agar memberikannya restu untuk kembali ke kerajaan langit. Setelah beberapa saat, akhirnya matahari langsung bersinar dengan sangat terik menyinari bumi. Tak lama setelah itu, bumi langsung gelap kembali. Petir kembali menyambar di mana-mana. Dan secara tiba-tiba, turunlah sebuah pelangi yang langsung masuk ke dalam istana Aleluwo. Batara Guru yang tersentak kaget melihat kejadian ini langsung sadar bahwa ini adalah tanda bahwa sang Patotoe telah merestuinya untuk kembali ke kerajaan langit. Maka segera Batara Guru menggenggam pelangi tersebut dan langsung pula lah dia digiring oleh pelangi tadi menuju ke kerajaan langit. Akhirnya tibalah Batara Guru di kerajaan langit. Dia dengan wajah yang agak sedikit malu pun langsung berjalan masuk menuju ke istana. Sementara itu, sang Patotoe sendiri sudah sangat resah dengan Batara Guru ini. Kehadirannya ke istana langit menjadikan kesakralan kerajaan langit pun jadi menurun. Bunga-bunga di sekitar istana jadi layu, dan para penghuni istana lainnya pun jadi kebingungan. Bukannya sudah aturan mutlak bahwa manusia tidak boleh ke kerajaan langit. Lantas, mengapa Batara Guru bisa, bahkan sampai 2 kali malahan? Itulah yang diomongkan oleh para penghuni kerajaan langit lainnya. Bagi Batara Guru sendiri, hal ini terkesan cukup memalukan. Seolah-olah dia sendiri telah melanggar janjinya untuk tidak kembali lagi ke mantan rumahnya ini. Sementara itu, sang Patotoe beranggapan bahwa seorang manusia tidak boleh terlalu bergantung kepada dewa. Manusia dibekali akal dan pikiran, maka seharusnya itu sudah cukup untuk mereka andalkan. Apalagi harus sampai menuju ke istana Patotoe. Tentu ini bukanlah hal yang baik untuknya dan juga bukan hal yang baik untuk Batara Guru. Tak lama kemudian muncullah Batara Guru di hadapan sang Patotoe. Sang Patotoe menyambutnya walau dengan suara yang agak berat, pertanda bahwa kedatangan Batara Guru tidaklah diharapkan di sini. Batara Guru juga sadar akan hal itu, dan belum juga Batara Guru duduk, sang Patotoe langsung menegurnya untuk terlebih dahulu menyembah kepada sang Patotoe. Datuk Palinge hanya terdiam menyaksikan hal itu. Dan akhirnya Batara Guru pun bersujud menyembah kepada sang Patotoe dan Datuk Palinge. Ada apa gerangan dirimu datang kembali ke istana ini, wahai penguasa kerajaan Aleluwo? Tanya sang Patotoe dengan nada yang tidak bersahabat. Batara Guru pun langsung mengutarakan niatnya bahwa Batara Latu yang akan segera dijodohkan. Namun, tidak ada satupun yang tersisa untuk jadi permaisurinya, serta tentang kerajaan Tompotika yang telah hancur lebur sebelumnya. Usai mendengar penjelasan tersebut, Datuk Palinge langsung menanggapi. Anakda Batara Guru, kedua putri pewaris kerajaan Tompotika sesungguhnya telah kembali ke Tompotika. Mereka ada di istana Tompotika, namun keduanya kini hidup dalam ketakutan
akibat menjadi incaran dari kerajaan Singkingwero. Olehnya itu, suruhlah Batara Latu untuk pergi menjemput permaisurinya itu. Demikian ujar Datuk Palinge yang langsung diiyakan dengan anggukan oleh sang Patotowe. Mendengar hal itu, Batara Guru langsung merasa lega. Ternyata kerajaan Tompotika masih punya pewaris yang akan menjadi permaisuri bagi anaknya kelak. Sang Patotowe kemudian kembali berucap, "Kami akan menurunkan perahu emas Tanete Manurung yang akan dipakai oleh Batara Latu. Perahu tersebut akan diturunkan bersama dengan awaknya dan juga beberapa perahu kecil lainnya. Seluruh perahu akan diisi dengan mahar serta berbagai macam hadiah untuk diserahkan kepada si calon permaisuri Batara Latu. Tapi ingat, kamu harus melakukan upacara penyambutan terhadap perahu Tanete Manurung ini. Sembelihlah ribuan kerbau cemara dan percikan air suci kepada perahu-perahu tersebut. Jangan lupa untuk mematahkan bambu emas dan pastikan upacara itu diiringi oleh tarian dari para bisu yang dipimpin langsung oleh Puang Matoa." Sang Patotowe pun juga menjelaskan bahwa upacara tersebut harus berlangsung selama 5 hari 5 malam. Dan setelahnya, Batara Latu harus langsung segera berlayar menuju ke Tompotika untuk menyelamatkan kedua putri yang terancam tersebut. Maka mendengar hal itu, Batara Guru pun langsung merasa lega. Seolah-olah semua yang membebaninya selama ini telah hilang. Dia pun langsung sujud kembali untuk menyembah sang Patotowe. Dan tak lupa pula Batara Guru berterima kasih atas kemurahan hati sang Patotowe dan Datuk Palinge yang masih bersedia menyambutnya untuk kedua kalinya. Guru Sumange, semoga kehidupan di bumi berjalan dengan lancar, ujar sang Patotowe menyemangati Batara Guru. Biar bagaimanapun, Batara Guru tetaplah anak kesayangannya, anak yang paling bijak dan cerdas, serta anak yang paling pantas untuk menjadi seorang raja. Alhasil Batara Guru pun turun kembali ke kerajaan Aleluwu. Kepergiannya diantar oleh si Ruma dan Rukeleng. Keduanya juga sempat berkelakar tentang enaknya menjadi raja di bumi. Batara Guru hanya tersenyum menanggapi guyonan mereka. Tak lupa pula Batara Guru berterima kasih atas tumpangan yang diberikan oleh Ruma dan Rukeleng ini. Setelah berpamitan, maka tibalah Batara Guru di kerajaan bumi Aleluwu. Kini dia punya tugas penting untuk mempersiapkan upacara penyambutan perahu emas Tanete Manurung, dan cerita itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Oke? Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo Series episode yang ke-19. Tentu saja kita masih akan lanjut ke episode-episode berikutnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi teman-teman bisa stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kalau saya ada upload video terbaru lainnya. Oke, dan terakhir terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Silahkan tonton juga video-video saya yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya.